sejak dulu kala. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di sore hari ini untuk edisi hari Rabu 22 Desember 2021. Senang sekali saya Anti menemani sahabat budaya kebersamaan kita di Bosara Udara. Di hari ini alhamdulillah saya sudah punya narasumber di studio kami dan topik kita yaitu migrasi Bugis ke Jambi, Sumatera. Dan narasumber bersama Dr. Sukardi Gau, beliau adalah Kepala Balai Bahasa Jambi. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Sukardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan berikutnya ada Dr. Muhlis Hadrawi Mhum. Beliau adalah Ketua Manasa Sulsel Sulbar. Assalamualaikum Pak. Oke, mohon maaf ya. Iya. Ya. Terima kasih untuk kehadirannya berdua di studio kami sore hari ini dan kita seperti biasa sahabat budaya kita akan bertanya dulu ke Pak Muhlis mengenai mohon maaf migrasi Bugis ke Jambi Sumatera. Iya, saya panggilnya Pak Muhlis saja ya. Iya, tepat sekali. Pak Muhlis ini sudah tidak asing kalau di Pro 4. Oh iya pastilah. Siap. Ya, Pak Muhlis, ini kalau kita bicara tentang migrasi sendiri ini kan tentang merantau. Nah, ya. Kita tahu itu Bugis atau suku Bugis sendiri itu dan Makassar itu biasanya merantau ke seluruh Nusantara. Ya. Nah, ini ke timur dan ke barat. Seperti apa ini, Pak Muhlis mungkin bisa dijelaskan? Jiwa-jiwa mereka ini petualang begitu. Ya. Silakan. Merantau memang menjadi khas bagi dua suku bangsa ini, Bugis dan Makassar. Jadi dua-duanya gemar. Bahkan kalau Melayu mengatakan menjadi budaya. Namun sebenarnya ada hal yang sedikit berbeda antar keduanya dan itu pun sudah dicatat oleh penulis-penulis sejarah, misalnya Matulada, Pelras mengatakan bahwa memang dua-dua suku bangsa ini merantau di seluruh Nusantara, tapi sepertinya ada perjanjian antara keduanya, yakni zona. Kalau misalnya Makassar itu lebih banyak merantau ke zona timur dari Sulawesi, kemudian Bugis lebih banyak ke barat, seperti begitu. Jadi kalau ke timur misalnya Ambon, Papua, kemudian tentu saja Bima, Nusa Tenggara dan sampai ke timur itu dominan oleh Makassar. Bahkan sebenarnya tanah Jawa sendiri ya. Sehingga kalau di sana di wilayah timur ya menyebut orang apa? Orang Makassar. Padahal mungkin Bugis ya. Kenapa? Karena dominan Makassar. Tapi lain halnya kalau ke barat. Kalau ke barat itu memang dominan oleh orang-orang Bugis ya, termasuk ke Sumatera, terutama Jambi, bahkan Malaysia, Kalimantan, dominasi Bugis ke sana. Ya walaupun tidak sedikit juga orang Makassar. Justru itulah juga berkembang bahasa yang khusus. Misalnya kalau di Malaysia, dan orang apa? Ya orang Bugis. Bugis mana? Saya Bugis Takalar. Berarti dia Makassar. Gitu. Betul. Ya, bahkan misalnya ya ini pengalaman saya dengan Pak Dr. Sukardi di Kuala Lumpur. Ada pinggir Kuala Lumpur namanya Bangi. Kita pernah kuliah di sana berdua. Di sana kita bertemu dengan sering menyebut orang Bugis dirinya ya, karena dari selatan. Orang mana? Orang Bugis. Bugis mana? Oh, saya Bugis Toraja. Rupanya orang Toraja. Ya, jadi nama Bugis di barat itu sepertinya itu yang tertulis. Kemudian nama Makassar untuk wilayah timur plus selatan itu ya sudah tertulis juga untuk Makassar. Jadi dua-duanya melebur dalam nama itu. Ketika di barat Makassar menjadi Bugis, ketika di timur Bugis menjadi Makassar. Iya. Pak Muhlis juga kalau menurut maksudnya biasa pengalaman Pak Muhlis, memang orang di timur maupun di barat itu mereka susah membedakan suku Bugis maupun Makassar. Taunya Bugis Makassar sudah satu kompleks, padahal mereka tidak tahu bahwa ini ada kita 4 etnis di Sulawesi Selatan. Betul sekali. Itu, Pak? Sebab dari segi postur, face, kemudian warna kulit, rambut kan sama saja.
ya ketika berbahasa Indonesia logatnya pun sama gitu iya, kan iya, kalau iya. di luar. Jadi sepertinya hampir kita tidak bisa mengenali. Hanya satu yang bisa mungkin kita mengenalinya dengan baik ketika berbahasa. Ketika dia berbahasa daerah, Iya. bahasa Makassar ya jelas ini Makassar. Tapi itu pun bukan 100%. Iya. Ya, karena banyak Bugis bisa bahasa Makassar. Demikian pula sebaliknya banyak Makassar yang bisa berbahasa Bugis, termasuk saya misalnya. Iya, Saya betul. Bugis tapi bisa berbahasa Makassar. Lama tinggal di Makassar. Sudah penduduk Makassar. Oh iya, betul. Jadi ketemu ini teman-teman Makassar, saya bahasa Iya. Makassar gitu Iya, kan. Oke, baik Pak Mulis, kita beralih dulu ke Pak Sukardi. Iya, siap. Pak Sukardi. Pak Sukardi, kan dari Jambi sendiri, tahulah Bugis itu atau Bugis Makassar itu suka sekali merantau begitu ya. Dan ini mungkin bagaimana fenomena sosial Bugis di Jambi hingga saat ini, karena kita tahu kan masyarakat di sana juga pasti punya tempat atau wilayah tertentu yang mereka diami begitu. Oke. Silakan Pak Sukardi. Ya, saya kira menarik ya penjelasan Pak Dr. Muhlis tadi ya. Memang saya juga teringat dengan pernyataan Peras bahwa orang-orang di luar Sulawesi Selatan itu memang agak susah ya membedakan antara Bugis dan Makassar. Jadi memang secara budaya sangat dekat memang kan. Kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Pak Muhlis begitu banyak kesamaan kecuali hanya bahasa. Sebab bahasa Bugis dan bahasa Makassar adalah dua bahasa yang berbeda. Iya. Kok yang lainnya hampir sama menurut saya. Ya, jadi ini yang agak susah ya bagi orang luar Sulawesi Selatan untuk membedakan mana Bugis mana Makassar. Makanya mereka biasa lebih aman ya. Iya. Oh ini dari Bugis Makassar, jadi dua-duanya disebut gitu kan. Memang ya kalau kita lihat di wilayah tertentu, misalnya di Papua orang-orang yang datang sana ya karena itu tadi susah membedakan jadi semua dari Makassar itu. Di wilayah utara misalnya di Gorontalo ya saya cukup lama jadi semua orang yang dari Sulawesi Selatan itu disebut Makassar gitu. Walaupun juga yang banyak di sana Bugis misalnya di Gorontalo itu. Tadi juga sudah disebutkan di wilayah barat itu ya semua orang yang dari Sulawesi Selatan disebut Bugis gitu kan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Muhlis ya. Iya. Malah orang Toraja pun juga kadang disebut Bugis gitu. Padahal bukan. Ya. Memang ya kalau di Sumatera sendiri ya gelombang migrasi itu kan punya tahapan ya. Jadi mungkin gejolak dulu kan kalau secara semuanya perpindahan Bugis itu migrasi Bugis agak berbeda dengan suku lain. Misalnya dengan Minang Minang juga banyak perantauan tetapi apa yang menyebabkan mereka keluar dari kampungnya itu yang membedakan dengan orang Bugis ya. Makanya istilah diaspora sering banyak digunakan oleh para ahli ya. Itu untuk merujuk bahwa sebenarnya ada peristiwa politik di situ. Jadi ada masa politik di wilayah Sulawesi Selatan, kemudian itu yang menyebabkan orang-orang Bugis banyak bermigrasi. Saya lihat misalnya di Jambi misalnya itu kan rentetan dari pola perpindahan orang-orang Bugis masa lalu kan, misalnya di abad ke-17, kemudian belakangan di abad ke-20 misalnya, yang kemudian kalau kita lihat di peristiwa-peristiwa masa lalu di Sulawesi Selatan juga turut mendorong ya migrasi besar-besar orang Bugis ya. Memang beberapa orang yang saya temui ya banyak di sekitar tahun-tahun 50-an, 60-an, 70-an ketika peristiwa Permesta DITI kemudian mereka perang itu banyak bermigrasi ke ke Sumatera salah satunya. Ini yang belakangan kan. Saya memang pernah mendapatkan data ya di sekarang pun kalau melihat data di Jambi sendiri itu kan prosesnya sebagian orang yang bermigrasi ke Jambi itu sebelumnya ke Kuala Eno, itu di wilayah Riau ya, itu wilayah perbatasan antara Riau dengan Jambi. Jadi ada di Kuala Eno itu masuk Indragiri Hilir itu mayoritas orang Bugis itu. Kemudian sebagian dari mereka di sekitar tahun 30-an 40-an kemudian sebagian bermigrasi ke wilayah Jambi. Di Jambi misalnya di wilayah Tungkal ya. Sekarang Tungkal Tanjung Jabung ya. Tanjung Jabung
dulu Tanjung Jabung kemudian berdiri 2 kabupaten, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Kemudian sebagian ke wilayah Tanjung Jabung Timur. Di wilayah Tanjung Jabung Timur ini adalah termasuk komunitas Bugis yang sangat besar. Iya. Saya mendapatkan data misalnya di Tanjung Jabung Timur itu kalau misalnya populasi penduduk sekarang itu sekitar 200.000 lebih ya, sekitar 230-an ribu lebih dan hampir 30% itu orang Bugis. Jadi di antara 10 orang itu orang Tanjung Jabung Timur, 3 di antara orang Bugis. Saya kira ini sangat sangat besar sekali ya. Dan kalau kita lihat memang pengaruh ya dari sisi banyak hal ya, dari sisi budaya, kemudian malah sampai ke masalah politik ya, pengaruh orang Bugis sangat kuat sekali. Saya ingat betul dulu pernah Zumi Zola ketika menghadiri kegiatan pertemuan saudagar Bugis Makassar ya di Makassar tahun 2017 dan beliau mengakui betul bahwa beliau pernah menjadi gubernur, kemudian sebelumnya menjadi bupati di Tanjung Jabung Timur dan rupanya beliau banyak disokong oleh orang-orang Bugis. Makanya waktu itu wakil bupatinya orang Bugis, Pak Ambotang namanya. Oh iya. Dan itu yang secara politis banyak mendukung beliau ketika menjadi bupati di Tanjung Jabung Timur. Begitu ya. Kira banyak sektor misalnya di memang awalnya di sektor maritim ya, terkait masalah dunia kelautan misalnya, perikanan dan seterusnya. Kemudian sebagian yang lain juga ke sektor perkebunan ya, orang-orang Bugis dengan gigihnya itu juga membuka lahan-lahan ya, lahan-lahan perkebunan sawit dan persawahan misalnya dan dulu Pak Zumi Zola ya, ketika menjadi gubernur dan menjadi bupati di Tanjung Jabung itu pun mengatakan bahwa malah ada orang Bugis begitu gigihnya ya, dia menanam cabai organik itu di lahan rawa gitu, dan kemudian berhasil, kemudian malah dia mendapatkan sebagai duta pertanian dari presiden waktu itu. Jadi saya kira ini salah satu bentuk ya bagaimana budaya etos kerja dari orang Bugis itu terus terpelihara ya di wilayah perantauan. Itu ya. Ya. Alhamdulillah. Kalau bicara tentang merantau kita ke Pak Mulis. Tadi di awal sudah Dr. Mulis sudah menjelaskan tentang merantau, Pak Dr. Sukarjo sudah menjelaskan. Nah, Pak Mulis, kita tahu jiwa perantau di suku kita Sulawesi Selatan ini tidak terkecuali Mandar, Bugis, Toraja, Makassar itu semua rata-rata suka merantau. Nah, ini kalau dilihat itu memang mereka itu dengan kriteria mereka yang jiwanya memang jiwa-jiwa pelaut begitu. Nah, kita kalau konsep dari migrasi merantau sendiri bagi suku kita Bugis Makassar atau di Sulawesi Selatan itu seperti apa ini Pak Muhlis melihatnya atau Dokter Muhlis melihat ini? Memang salah satu memang karakter daripada orang Bugis Makassar itu memang ada sifat-sifat kepetualangan. Ini sangat nampak sebenarnya di masyarakat kita dan itu sudah tercatat juga di dalam misalnya kisah Ila Galigo kan. Jadi kita melihat misalnya pengembaraan tokoh cerita yang sangat terkenal misalnya Sawer Gading itu menyebut beberapa tempat yang dilaluinya seperti Taranati, Buton, kemudian Manjapai, Sendri Jawa, ya mungkin Sriwijaya, sampai kepada Cina. Ya, jadi kata-kata itu menunjukkan bahwa ada perjalanan yang begitu jauh dilakukan oleh tokoh cerita Sawer Gading. Nah ini sebenarnya menunjukkan satu kode bahwa sebenarnya narasi-narasi sastra itu mencerminkan satu keadaan di mana sifat atau karakter orang Bugis itu memang sejak awal sudah tumbuh karakter kepetualangan dan tentu bisa kita mengatakan ini adalah bahasa merantau. Nah itu dia. Nah hari ini juga misalnya masih ada di dalam masyarakat kita, misalnya Bugis, dia bilang begini,
dek nasemu ita deceng, dari kode musele kampungmu. Nah, itu dia. Engkau Artinya, tidak akan menemukan satu kebaikan atau cahaya ya kehidupan. Ya mungkin dalam hal ini adalah peningkatan taraf hidup secara ekonomi maupun secara sosial. Apabila tidak meninggalkan kampung. Tidak ada peningkatan. Iya, jadi hijrah hijrah ya. Saya pikir memang bagus ya, karena sekarang misalnya kalau konteks hidup di kampung ya tentu mau sekolah ya SMA kan mesti sudah harus bergeser ya ke kampung lain atau masuk naik ke kota. Setelah itu naik ke perguruan tinggi ya tentu saja harus naik lagi ke kota lain. Ya, taruhlah misalnya saya secara pribadi kan ya hidup di kampung di Bone, SMA-nya masih di SD, SMP masih di kampung. Tapi ketika mau ke SMA harus naik ke kota Watampone. Ketika mau naik kuliah ya harus ke Makassar. Nah, mau naik lagi ya kuliah lagi berikutnya harus ke Tanah Jawa kan. Kuliah lagi lebih lanjut harus ke luar negeri lagi. Jadi apa yang membuat itu kita misalnya terdorong untuk melakukan hal itu karena memang ada jiwa-jiwa kepetualangan juga yang mendukung. Tapi bukan berangkat begitu saja, mesti ada tujuan. Mesti ada tujuan. Makanya hal-hal yang sangat mendasari itu sangat penting. Misalnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Soekardi, salah satunya adalah faktor situasi politik misalnya. Kita tahu bahwa misalnya dalam sepanjang sejarah Sulawesi Selatan itu tercatat beberapa kasus-kasus yang bersifat politik dan itu memicu terjadinya migrasi atau perantauan. Misalnya di abad ke-17 bagaimana Sulawesi Selatan ini terjadi chaos misalnya sebelum terjadi perang Makassar ada penguasaan ya satu kerajaan oleh kerajaan lain. Kemudian perang Makassar betul-betul bahasa Melayunya terok ya. Masalah terok itu artinya memang kacau. Sehingga tatanan kehidupan masyarakat itu kan rusak ya, secara ekonomi maupun secara sosial. Sehingga masyarakat itu terdorong untuk mencari tanah untuk merakit kedamaian yang baru. Nah, salah satu yang digunakan itu adalah milih merantau. Nah, ketika misalnya bagaimana misalnya berdirinya Kota Samarinda ya? Itu oleh perantau-perantau Bugis yang ke sana, terutama orang-orang Wajo. Itu. Nah, itu faktor politik, tapi ada juga memang faktor ekonomi. Misalnya kesulitan dalam pencarian nafkah ya, bekerja jauh lebih kuat tetapi hasil tidak seimbang. Makanya orang-orang Bugis atau Makassar berpikir untuk mencari lahan baru, tanah baru, tempat kehidupan baru, merantau. Nah, samping juga yang lain misalnya memang faktor seperti jadi tadi ada politik, ada sekarang sosial. Ekonomi. Sekarang sosial misalnya memang untuk misalnya ada mau pergi kawin nah, hari ini kan gayanya begitu. Misalnya banyak orang Bugis, orang Makassar mau menikah dengan orang Sunda ya datanglah, pergilah ke Sunda, ke jalan-jalan, lihat-lihat situasi. Ketemu dengan orang Sumatera ya ke Sumatera lagi. Jadi moving itu atau pergerakan itu begitu mudah karena ada faktor-faktor yang mendasarinya, ada tujuan misalnya tadi kawin karena situasi politik atau karena faktor ekonomi hingga beranak pinak di sana begitu ya Pak. Nah, ada satu hal yang menarik sebenarnya perantau-perantau Bugis dan Makassar, dan saya rasa ini yang berbeda dengan perantau yang lain ya, terutama misalnya kawan dari Jawa yang datang ke tempat lain. Kalau orang Bugis Makassar itu merantau misalnya dari Sulawesi Selatan ke Kalimantan, itu biasanya menjual sawahnya di sini, menjual rumahnya di sini, menjual ternaknya, pokoknya harta benda ya. Modal. Kemudian jadikan modal untuk invest di sana. Sampai di sana ya mencari lahan, kemudian mendirikan rumah. Kemudian di sanalah beranak pinak. Sampai tua, sampai beranak, sampai bercucu. Jadi seakan-akan menjadikan bahwa tanah baru itu adalah tanah kehidupan sendiri. Tanah kampung baru bagi mereka. Artinya bukan lahan baru begitu Dokter? Bukan, iya.
Jadi investasi. Uh-uh. Jadi sepertinya ada efek secara positif bahwa satu kawasan apabila didatangi oleh orang Bugis Makassar itu kawasan itu akan cepat berkembang karena investasi dilakukan. Mereka bikin rumah, bikin usaha di situ. Jadi pergerakan ekonomi itu maju. Berjalan. Ya, berjalan. Nah, saya pikir inilah satu karakter rantau orang Bugis Makassar yang sudah ditunjukkan sampai hari ini bahwa satu kawasan yang didatangi oleh orang Bugis Makassar, ada aktivitas ekonomi yang dilakukan di sana, ya dipastikan kawasan itu akan maju. Iya, gitu. betul. Iya. Oke, benar sekali karena memang dilihat Pak Muhlis atau Dr. Muhlis ini kalau kita ke Papua sendiri, di sana itu sangat terkenal. Jadi kalau bicara tentang orang apa dia, orang Bugis Makassar, langsung orang yang di sana asli, mereka langsung jangan deh, udah jangan macam-macam ini. Salah satunya itu yang dilihat bahwa mereka punya 3 capa, lidah, kemaluan, dan apa satu Pak Mulis? Capa, badik. Nah itu dia. Itu ya tiga ini yang 3 ujung ya. 3 ujung. Itu yang biasa diucapkan oleh banyak orang ya. Iya, itu dia. Jadi inilah filosofi yang biasa dibawa oleh kita di suku Bugis Makassar yang terkenal di perantauan. Yang mereka itu di perantauan Dr. Mulis sangat segan. Tapi ada susunannya itu. Yang pertama itu ujung lidah. Ya, betul. Itu namanya ujung lidah ada diplomasi. Betul. Jadi walau bagaimanapun untuk mengatasi suatu persoalan harus dihadapi dengan komunikasi. Betul. Jadi diplomasi yang baik, bahasa yang baik itu bisa diandalkan untuk menyelesaikan perkara. Iya, benar. Manakala itu belum selesai, maka ada jalan yang kedua. Jalan yang kedua itu adalah ayo bertarung. Ya, tapi bukan bertarung ya artinya badik dalam betul-betul harus membunuh enggak, tapi itu maksudnya mari fight ya. Pilihan terakhir Iya, pilihan terakhir. Dan satu lagi itu kan ujung itu ya. Iya, ujung. Itu artinya bahwa salah kemaluan satu mohon maafin tanda kutip. Salah satu cara untuk membuat manusia itu terintegrasi dengan baik. Itu adalah perkawinan. Nah, itu dia. Perkawinan. Jadi ujung itu yang dimaksud. Berketurunan di tempat tersebut. Iya. Jadi perkawinan sebagai proses mungkin asimilasi sosial itu adalah cara yang terbaik. Iya, karena memang di sana bukan hanya suku kita Bugis Makassar atau Sulawesi Selatan saja, tapi banyak juga suku termasuk Jambi, Jawa dan lain sebagainya di sana. Efek secara sosial politik kan muncul dengan positif. Misalnya sekarang kita baca misalnya di Malaysia misalnya Selangor, Pahang, beberapa kerajaan lain itu sekarang rajanya kan disebut keturunan Bugis. Itu pasti melalui proses tadi salah satunya dari 3 capa itu kan. Itu. Jadi itu adalah proses integrasi. Tapi ketika misalnya orang Bugis di sana di Malaysia tetap secara umum menyebut diri mereka Melayu. Kecuali kalau misalnya ditanya lebih lanjut Melayu apa? Saya Melayu Bugis. Bugis mana? Bugis Sulawesi gitu. Begitu. Dan ada kebanggaan tersendiri Dr. Muhlis, Pak Muhlis itu kalau kita di perantauan pas disebutkan dari mana? Dari Bugis Makassar. Bugis Makassar. Waduh, sangat-sangat disegani begitu dan entah itu yang saya bilang tadi, mungkin filosofi itulah yang membuat mereka sangat disegani di perantauan. Mungkin karakter juga yang ditunjukkan. Misalnya etos kerja yang tinggi. Benar. Tingkat kepercayaan lempu yang begitu ditegakkan dengan baik. Kemudian komitmen untuk bekerja sama atau memegang kesepakatan begitu kuat. Jadi itulah membuat satu tipikal yang positif dan diberi nilai. Dan ada lagi memanusiakan manusia. Iya, siapa tahu. Iya, sosialnya itu di suku kami, maksudnya di suku kita ini sendiri terkenal itu sosialnya sangat tinggi. Hatinya sangat lembut sekali. Bahkan mungkin kalau dibilang Badik ini salah satu yang terakhir, tapi untuk sosialnya memang di sana sangat diakui itu dengan kegotong royongan kan nilai pese namanya, pese atau pace dalam bahasa Makassar. Tidak ada pembiaran. Tidak dibiarkan orang kelaparan. Benar. Kalau ada makanan kita makan bersama.
Apalagi sudah ada kerukunan keluarga Sulawesi Selatan di sana. Ini yang sangat-sangat membaur sekali dengan masyarakat dan tidak dipungkiri itu Dr. Mulis, Dr. Sukardi bahwa di sana memang kekeluargaannya sangat kuat sekali. Entah itu dia dari Toraja dan dari 4 etnis di sini itu sangat terkenal. Baik, kita coba ke Dr. Sukardi kembali. Dr. Sukardi, ini ada kita mau tahu dulu atau saya mau tahu juga bagaimana orang mempertahankan identitas Bugisnya di daerah perantauan. Ini agak-agak ini juga ya, ini agak lama mungkin ya jaganya ya. Silakan. Tadi saya sudah sampaikan misalnya di Jambi ya, orang-orang Bugis memang awalnya itu ke sektor maritim ya. Kemudian sekarang malah di urusan politik juga ya, ada sudah menjadi birokrasi, kemudian di pemerintahan. Kemudian di sektor lain misalnya masalah kebudayaan juga masih ya, adat istiadat itu masih begitu kuat ya ditekuni oleh orang Bugis. Tetapi bagi saya yang paling penting adalah nilai ya, nilai kultur itu yang saya rasa masih begitu kuat ya, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Walaupun memang dalam urusan-urusan tertentu ya, memang kan model perantau Bugis bisa dengan akulturasi, bisa juga berasimilasi ya, sampai misalnya memang terintegrasi misalnya dengan kadang misalnya kalau sudah berbaur dengan orang Melayu dia menjadi orang Melayu gitu, tapi kemudian ketika kita telusuri lebih jauh ternyata ya beliau masih Bugis juga. Jadi saya sudah menemukan begitu banyak ya orang-orang Bugis ya, ketika kita berbicara ya seperti orang Melayu ya, di Jambi kan pakai Melayu ya, Melayu Jambi, tapi kemudian lama-kelamaan ketika kita mencoba mencari tahu rupanya dia Bugis dan muncullah bahasa Bugisnya situ. Lalu kita tidak pernah membayangkan kalau orang ini ternyata Bugis gitu. Dialeknya? Ketika dia sama persis. Oh, dialeknya oke. Memang di Jambi itu umumnya aja sebagian besar itu perantau adalah dari Bone dan Wajo, itu yang dua itu. Pamulis. Iya, di Bone Pamulis. Banyak famili saya di sana. Oh itu. Saya kira menurut saya memang itu adalah sejarah politik ya. Dan dulu karena dulu kan kalau kita lihat sejarah memang yang paling banyak merantau itu ya Bone dengan Bugis Wajo Bone itu ya. Betul. Walaupun juga ada Bugis-Bugis yang lain juga yang turut merantau, tapi yang paling dominan memang itu Bone. Di Kuala Eno itu orang Bone yang paling banyak itu. Jadi kalau Pak Mulis ke sana itu ya cocok lah dengan bahasanya tuh, bisa masuk. Timika ya. juga Pak, Ya, Dokter Sukardi itu di sana ya. Timika ada, Okay. Bone rata-rata. Saya pernah di Papua 8 tahun dan disertasi saya tentang Bugis Papua. Jadi jadi termasuk di wilayah Jambi ya, Jambi di kota Jambi ada kampung Bugis tuh banyak orang dari Bone, dari Wajo juga. Kemudian ada di sekitar di Sungai Gelam ya, 20 km dari kota Jambi di Moro Jambi juga rata-rata orang Wajo di situ yang membuka lahan nenas dan itu inisiasi dari orang-orang Bugis. Termasuk di wilayah Tanjung Jabuntiru banyak sekarang udah berbanding orang Bone, orang Wajo. Walaupun ada yang lainnya juga ya. Iya. Artinya lebih dominan suku ini ya berdua yang banyak. ya. Sebab mereka dulu kan kalau merantau ya, memang ada pola perantauan orang Bugis dengan misalnya Jawa tuh berbeda gitu kan. Betul. Orang Jawa biasanya dulu misalnya di zaman kolonial biasanya mereka diungsikan secara besar-besaran untuk bekerja di suatu perusahaan milik kolonial misalnya. Kalau di Jambi di Kerinci mereka orang-orang Jawa banyak di sana. Kemudian di Malaysia juga banyak, misalnya orang Jawa dibawa ke Batu Pahat ya, industri di perkebunan di mana gitu yang diinisiasi oleh pemerintah Inggris kala itu. Tetapi kalau Bugis ini adalah modelnya adalah dengan migrasi spontan gitu ya. Jadi memang dia tidak ikut program transmigrasi misalnya yang diinisiasi oleh pemerintah, tapi itu adalah migrasi spontan ya. Tadi misalnya masalah politik, walaupun di awalnya masa politik, kemudian di belakangan itu adalah masalah ekonomi ya. Iya. Saya pernah membaca ya, dulu malah pernah ketika di tahun 60-an 70-an itu pernah surat larangan dari gubernur, ada peraturan gubernur yang melarang orang-orang termasuk dari Wajo itu ya, orang-orang Bugis untuk keluar dari kampung. Iya.
Dan dulu saya juga pernah berdiskusi panjang dengan Pak Anar Gonggon, dan beliau mengatakan bahwa sebenarnya yang dulu ya orang-orang Bugis yang merantau bukan orang-orang miskin itu, orang-orang yang punya sawah di kampung, punya ini. Tapi karena masalah itu tadi ya, ada masalah ini dan merasa tidak tenang di kampung kan, kemudian mereka meninggalkan itu, kemudian pergi untuk merantau. Jadi ini yang agak sedikit membedakan ya perantau Bugis, bahwa sebenarnya mereka merantau bukan karena dulunya awalnya adalah alasan ekonomi semata, tapi karena mereka ingin mencari tempat yang lebih lebih tenang, lebih ini, kemudian mereka membuka lahan-lahan baru di wilayah lain. Makanya juga seperti kata Pak Mulis tadi, bahwa mungkin ada sebagian dari mereka yang memang menjual semua asetnya, kemudian mereka berpindah tempat ke wilayah lain. Saya pernah membaca ya, misalnya Pak Muhtar Naim ya, orang Minang, dan menulis disertasi tentang merantau itu, dan memang ada perbedaan antara orang Minang merantau dengan orang Bugis gitu. Jadi orang Minang itu dia merantau ya pergi untuk kembali gitu kan. Filosofinya. Maaf, mereka juga membawa ke harta mereka itu semua yang dari perantauan pindah ke daerah mereka. Jadi mereka tidak kayak orang Sulawesi gitu ya. Sulawesi Selatan. Orang Sulawesi itu adalah merantau untuk tidak kembali. Iya, benar. Paling hanya jalan-jalan, mungkin berkumpul dengan keluarga, pernikahan dan sebagainya, datang untuk menikahkan keluarga atau kemenakan gitu, pulang lagi ke sana. Mohon maaf begitu ya. Rata-rata ya. Kita lihat misalnya di Papua misalnya kan. Walaupun sebegitu ya masalah politik yang begitu beragam di Papua, kemudian dulu misalnya ada kasus-kasus, misalnya dulu di kasus Abepura di Sentani, OPM dan lain sebagainya, mohon maaf ini itu kejadian waktu agak kolaps ya, tapi setelah itu mereka kembali lagi. Artinya bahwa ya tadi disampaikan oleh Pak Mulis bahwa ketika orang Bugis datang ke suatu tempat itu sudah dia menganggap sebagai kampungnya sendiri, dan dia akan memperlakukan kampung itu sebagaimana kampungnya di tanah leluhurnya gitu. Jadi tempat hidup itu bisa di mana saja, dan saya rasa mereka mengatakan bahwa pengabdian itu ya bisa di mana saja gitu. Jadi ini yang membuat orang-orang Bugis memang agak susah untuk datang ke kampungnya. Walaupun memang ya kerinduan itu sangat besar sekali ya. Benar. Kerinduan untuk kembali ke kampung itu juga sangat besar. Jadi apalagi yang ini kan sudah lama ya, berabad-abad ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat misalnya sastrawan Melayu ya, Raja Ali Haji itu kan Bugis juga gitu. Walaupun dia tidak pernah pulang ke tanah Bugis, tapi dia tetap mengatakan bahwa dirinya adalah darah orang Bugis ya. Bugis, oke. Dan rata-rata di sana itu kalau orang perantau itu bawa pulang uang bukan sedikit ya. Istilahnya sekarung begitu ya. Memang sih sekarang ya agak unik juga nih, agak unik ya. Misalnya masalah asimilasi ya. Misalnya di masalah kuliner misalnya kan. Sekarang apang itu luar biasa ekspansinya itu apang itu. Dulu saya di Gorontalo sudah ada apang. Di NTB juga ada apang. Di Jambi juga ada apang juga. Dan sekarang ya apang panas itu ya. Sekarang ada tambahannya. Iya, apang panas. Saya baru menemukan ini ada apang yang berbeda di Jambi itu. Jadi dulu kan apang itu kan ya bahan dasarnya adalah tepung ya, beras, kemudian gula merah dan seterusnya lah yang ada berapa itu. Meragi. Jadi itu kan coklat ya karena pengaruh gula merah kan. Iya, betul. Kemarin saya temukan di Jambi itu apang sudah warna hijau rupanya. Dari berarti di pewarna ya? Daun pandan ya. Daun pandan. Jadi saya itu kreativitas sekali. Itulah. Maksudnya menarik perhatian. Ada ya itu tadi kita tidak bisa menegasikan ya bahwa ketika orang Bugis datang ke sana, jadi orang juga dia akan memperhatikan selera masyarakat seperti apa gitu kan. Jadi tetap dia menjual apang dalam bentuk yang aslinya, kemudian dia mencoba menyesuaikan cita rasa orang sana dengan pola yang lain. Walaupun namanya apang, tapi kalau kita orang Bugis kayak aneh ini. Aneh bukan ciri khasnya orang Bugis ya. Oke. Baik, kita jeda dulu Dr. Mulis, Dr. Sekardi, karena kita akan dengarkan dulu sebuah lagu dari Ancila Ricci, judul lagunya Tanah Ogi Wanuaku. Ya.
anak rima belai rilipu lualai decemua rosak belai wanuaku tanah ogi wanuaku wanuaan lesuranku Indo ambo malebinku waktu kori ulang Urajan tiri aleku singkerup riatiku ya pakurewa matana hoki uruntupi usapane Indong ambo malebiku aja tak benturan nuan marelau dibuange natemu minasa tanah ugi wanuaku wanuaan lesuratku Indo ambo malebiku buat bokori ulang Urajan ciri aleku singkerup riatiku ya pakurewa matana hoki uruntupi usapane Indong ambo malebiku aja tak benturan nuan marelau dibuange natemu minasa Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar. Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar. Dia orang yang paling berjasa dalam kelahiran kita. Rela bertaruh nyawa untuk satu kehidupan. Darah dan lelahnya menjadi saksi bisu akan cinta dan pengorbanan. Tajil anak mama. Akhlak dan kepribadian adalah pokok utama dari apa yang diajarkannya. Bu, tadi aku di sekolah dijailin tuh Bu sama teman-teman gara-garanya. Sabar nak. Kasih sayang dan cintanya tetap sama baginya. Kita adalah sosok yang mampu membuatnya bahagia, tertawa, bahkan menangis haru.
Ibu, selamat Hari Ibu. Terima kasih sayang. Belayan dan pelukannya adalah penenang. Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di sore hari ini Nusantara Sore, dan alhamdulillah saya masih punya narasumber di studio, tidak kemana-mana sahabat budaya. Ya, kita ke Dokter Polis. Tadi sudah Dokter Sekardi menjelaskan panjang lebar sahabat budaya tentang bagaimana itu orang atau orang Bugis yang merantau itu mempertahankan identitasnya di sana. Nah, kita ke Dokter Mulis. Nah, perantau di Jambi ini sebenarnya mereka itu kapan merantau ke sana dan dari mana saja kampungnya di Sulawesi atau Jambi ini menjadi juga destinasi yang penting begitu di Sumatera. Kemudian ke wilayah lainnya juga ini mereka tersebar begitu. Kenapa penting ini? Seperti itu. Silakan. Saya mulai dari pertanyaan awal. Ya. Kalau kapan memang sepanjang sejarah ya, dari waktu ke waktu, taruhlah kita start misalnya di abad ke-17. Yeah. Tadi saya sebutkan. Setelah itu ya terus menerus masuk awal abad 18. Kemudian ya di 1920 yaitu. Terutama tadi disebutkan Pak Dr. Soekardi itu, kalau di yang terkini ya, yang bisa dilacak masanya itu misalnya peristiwa terkait dengan DITI di Sulawesi Selatan, yakni terjadi satu kan kekacauan sosial, banyak misalnya pembakaran rumah, orang menyingkir ke sana kemari, dan orang Bugis menyebutnya lari beta. Lari beta itu menyingkir. Nah, ada yang menyingkir ke kampung sebelah atau ke lebih jauh lagi sedikit, dan memang ada yang memilih untuk merantau sekalian. Nah, jadi di periode itu DITI banyak yang merantau dan sebenarnya sampai hari ini. Tetapi ada perantauan yang memang agak masif, yang memang terkait dengan situasi sosial yang terjadi di Sulawesi Selatan, terutama misalnya terjadi pada kasus DITI, kasus G30S, itu memang terjadi perantauan. Termasuk misalnya dari pihak keluarga saya, itu dari pihak ibu di Bone, ada memang satu tandan cerita keluarganya memang merantau ke sana pada masa DITI. Dia udah tinggal di sana, beranak, bercucu, bercicit, dan sampai hari ini masih di sana. Kampungnya itu di sana namanya, selalu saya masih kecil, Kuala Eno. Oh, jadi Dokter Mulis di sana juga? Nah, saya di sini cuma itu satu bagian dari keluarga. Oh ya. Saudara. Tapi satu rumpun. Satu rumpun. Itu dari saudaranya nenek saya. Oh. Ada yang berangkat ke sana. Disitulah dia sampai hari ini. Di sanalah dia memulai hidup baru. Kemudian sampai hari ini anaknya sana bersekolah. Malah ada anaknya misalnya, pernah saya ketemu anaknya di Jakarta. Ngomong-ngomong, rupanya sepupu 2 kali. Masih dekat itu? Betul. Kalau sepupu 2 kali dekat sekali. Dekat. Ketika saya jalan-jalan di kantor kejaksaan, rupanya sepupu 2 kali saya menjadi salah seorang hakim di sana. Ngomong-ngomong, ternyata dari Jambi, dari Bone. Rupanya sekeluarga. Serumpun. Iya. Itu menarik. Cuma ada hal yang menarik bahwa misalnya Jambi itu adalah satu, boleh sebut entrepot ya. Jadi semacam tempat datang, memang tinggal di situ, tapi ada yang menjadikannya tempat untuk menuju tempat lain lagi. Misalnya hidup di Jambi lama-kelamaan berpindah ke tempat lain, misalnya ada yang ke Dumai, ada yang masuk ke Riau, ada yang mungkin ke Palembang, ada yang ke Bengkulu, terus ada yang ke Malaysia. Ya di situ kan sudah artinya
dari segi geografinya kan sudah dekat. Betul. Jadi naik perahu saja sudah Sudah sampai. sampai. Iya. Dan itu pengalaman juga kemarin waktu saya berada di Kuala Lumpur 5 tahun di sana. Oh iya. Ya, jadi kami banyak bertemu dengan orang-orang Bugis, baik dari Bugis Bone, Iya. Bugis Wajo, Pamana, banyak sekali, Penrang, bahkan Toraja ada, Iya. ya Makassar apalagi. Itu ketika bertemu berbincang, oh saya juga Bugis. Iya. Setelah itu kita bertanya lebih lanjut, Bugis mana? Oh saya Bugis Wajo atau Pamana. Oh kapan ke sini? Oh saya ke sini sudah saya generasi ketiga. Generasi ketiga. Iya. Terus ceritalah dimulai mereka naik kapal dari Sulawesi terus masuk ke Jakarta, dari Jakarta terus menyusur masuk ke daerah Palembang belok ke kanan. Iya. Akhirnya tiba di Jambi. Dari Jambi itu berapa tahun kemudian masuk ke Malaysia. Dan itu ada satu kisah menarik karena yang bersangkutan itu saya kenal suaminya. Malah kenal baik namanya Deng Terimang. Iya. Terus saya mau balik ke Makassar, dia bilang sama saya, suatu waktu saya akan ke sana melihat rumah istri saya. Iya. Terus saya sudah sampai sekitar 2 minggu, dia menyusul. Ini dia terima. Dia mau masuk Bone, oke, saya charterkan mobil masuk ke Bone. Iya. Dia bawa alamat, rumahnya istri saya di sini katanya. Oh, saya bawa di daerah Majang. Oh. Saya masuk ke sana, terus saya masuk turun, tanya di mana rumahnya nama ini. Oh ya itu sana. Jadi suaminya itu hanya datang untuk melihat di mana rumah istrinya. Dan dia belum mau kenal dulu. Jadi setelah itu dia balik ke Malaysia. Nanti berapa bulan kemudian balik sama istrinya baru tunjukkan ini rumahmu. Iya. Oh Iya. iya. Dia lihat dulu ya namanya mungkin dia masih mungkin malu-malu. Manu-manu ya kalau orang bilang ya. Masih mau Iya, manu-manu mungkin ya. gitu. Iya. Akhirnya nanti pulang. Jadi namanya Den Terimang. Sampai di sana itu sekarang saya beri nama istrinya gelaran Bugis. Deng Manisa. Oh, kenapa dikasih nama Deng Manisa? Istrinya wajahnya manis. Oh begitu. Kita manis. Oh itu manis. Jadi Den Terimang itu kan Bugis campur Jawa. Iya. Kenapa Pak Mulis beri nama itu? Tapi saya dengar agak cantik juga lah nama itu. Iya. Saya bilang manis, ya Manisa itu manis. Oh iya. Kenapa manis? Karena wajahnya istrimu manis. Oh begitu. Iya. Tapi memang keluarga dari itu memang keluarga Daeng. Keluarga Daeng. Ya. Jadi golongan orang Bugis atau Deceng. Iya, Ya, benar. Jadi orang 2 nama. Jadi saya pahamkan bahwa dalam budaya nama kalau orang dewasa seperti ini dan dari kalangan ini memang mesti diberikan apalagi kalau sudah bersuami. Betul. Jadi saya bilang saya yang akan berikan nama. Jadi iya, sampai sekarang nama itu melekat. Oh begitu. Jadi kalau dicari terkenal dengan nama itu Deng gitu. Manisa. Iya. Jadi gitu. Jadi kesimpulannya bahwa Jambi menjadi tempat yang sangat penting untuk di kawasan barat. Untuk destinasi merantau, tapi dari situ juga ada yang kemudian beranjak ke tempat lain lagi, termasuk ke Malaysia. Nah satu lagi kalau yang itu di barat, kalau yang di timur salah satu daerah yang penting itu kan Buton. Itu saya lihat dalam sejarah. Kalau misalnya ada hal apa-apa di selatan, orang Bone, orang Wajo, orang Makassar datang ke Buton. Dari situ baru menengok kemana? Belok kiri sampai di Gorontalo. Tadi Pak Dr. Soekardi. Belok kanan sampai ke Sumbawa atau Bima atau sampai ke Pulau Timur dan Kupang. Betul. Gitu. Jadi ada tempat-tempat yang sangat penting sebagai batu loncatan untuk ke tempat lain. Itu karena terkait dengan jalur pelayaran. Betul. Jalur pelayaran. Oke, karena di sana juga ekonomi berputar begitu ya. Iya, betul ya. Oke, berhubung waktu juga ini saya masih ada pertanyaan untuk Dr. Soekardi bahwa bagaimana sebenarnya kekuatan turunan bahasa Bugis bagi kalangan orang Bugis di Jambi, terutama ini anak-anak. Kan bahasa ini juga sudah agak hilang dengan
era globalisasi saat ini, atau orang bilangnya era milenial. Kesimpulan sekaligus Dokter Sukardi, karena tadi Dokter Mulis sudah kasih kesimpulan, silakan Dokter Sukardi juga. Saya melihatnya begini ya, orang-orang Bugis yang masih di wilayah yang homogen ya, ketika orang-orang Bugis banyak berkumpul di situ dalam satu komunitas tertentu, itu biasanya bahasa Bugis masih terjaga dengan baik ya. Misalnya di Kuala Eno itu masih, karena saya pernah menemukan data jumlah orang-orang Bugis di Kuala Eno itu sampai 150.000 orang tuh, bisa menjadi satu kabupaten itu kalau di sini. Di Jambi, di Tanjung Jabung Timur sendiri ada sekitar 65.000 jiwa ya. Itu berapa kecamatan itu ya, artinya daerah-daerah yang memang mayoritas Bugis yang cukup homogen di situ, itu biasanya bahasa Bugis masih terjaga baik ya. Sampai ke apa ya, intonasi itu masih mirip seperti orang Bone itu kalau ngomong itu bahasa Bugisnya. Ini beda dengan Papua. Papua itu cenderung lebih di wilayah yang heterogen ya, bercampur ada orang-orang Papua, orang Jawa, orang ini, sehingga bahasa Bugis itu agak susah ya. Benar sekali. Dipelajari oleh anak-anaknya. Benar. Jadi memang walaupun saya dulu ketika melakukan kajian di Papua, jadi ada juga cara lain yang dilakukan oleh orang-orang Bugis di Papua supaya anaknya bisa berbahasa Bugis. Caranya salah satunya adalah mereka mengirim kembali ke kampungnya tuh. Jadi orang-orang Wajo itu biasanya dia kirim anaknya datang ke pesantren Asadia situ, sekolah masuk SMP, SMA, karena saya nggak bisa bahasa Bugis ya, pulang ke ini sudah bisa berbahasa Bugis. Jadi saya menemukan banyak itu ya, hal-hal yang dilakukan, dan saya kira itu cara yang paling mudah ya. Mereka mengirim kembali ke kampung, sekolah di SD, SMP, kemudian mereka bisa belajar bahasa daerah di situ, kemudian kembali lagi ke Papua dan dia sudah bisa berbahasa daerah. Dulu ada informan saya, dulu Haji Bado namanya, di wilayah kampung di Pasar Lama di Abepura, dia punya 7 anak. 3 anaknya bisa berbahasa Bugis, yang 4 tidak, karena memang 4 ini sudah lahir di Papua, yang 3 ini masih lahir di kampung, kemudian dia merantau sehingga mungkin masih bisa berbahasa Bugis. Jadi cara yang dilakukan termasuk itulah, mengirim kembali ke neneknya di kampung, ke keluarga di kampung, kemudian dia sekolah di sana dan dia bisa belajar bahasa Bugis di sana. Cara ini juga saya sudah temukan beberapa orang di Jambi seperti itu juga. Dia termasuk misalnya sekarang pakai Haji As'ad ya, yang di Tanjung Jabung Timur. Beliau dulu masuk di pesantren Kabalangan ya, di Pindrang, dan rupanya di sana dia bisa mengasah pengetahuan bahasa Bugisnya. Kemudian kembali sekarang ketua Majelis Ulama di Tanjung Jabung Timur. Jadi soalnya banyak cara, tapi saya rasa memang ya itu tadi yang saya temukan, di orang-orang Bugis yang tinggal di wilayah homogen itu masih bisa berbahasa Bugis, tetapi ketika dia di wilayah-wilayah yang heterogen itu agak susah ya, agak sulit untuk mempertahankan bahasanya. Benar itu, Dokter Sukardi, saya mengakui itu, Dokter Mulis. Jadi memang bahasa itu memang sudah hilang kalau di perantau di daerah Papua, kecuali kalau di keluarga kita masih memakai bahasa itu untuk silaturahmi dengan antara orang tua dan anak, itu masih, kalau mereka berbahasa kita masih bisa mengerti, tapi kasih keluar tidak tahu. Itu dia kalau di Papua, karena mungkin bercampur begitu ya Pak Dokter Mulis dan Dokter Sukardi. Baik, terima kasih. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang tentang perantau. Berhubung waktu, terima kasih untuk kesediaannya datang ke program 4 RRI Makassar. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Dua narasumber saya yang sudah hadir ini dengan topik yang berbeda. Terima kasih banyak, sukses untuk kuliahnya. Iya, kuliah ya. Udah selesai. Udah lama semua. Sukses untuk pekerjaannya kalau begitu. Sukses untuk semuanya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar menyongsong tahun baru. Dan untuk para ibu juga semuanya, selamat Hari Ibu di hari ini, 22 Desember 2021. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar. Info Pasjam. Pas pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
Sahabat budaya, jika Anda berkunjung ke Kabupaten Bulukumba, Anda wajib mencicipi cemilan uhu-uhu khas Bulukumba, Sulawesi Selatan. Cemilan manis ini mudah Anda temui di Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba.